seorang pemimpin, katakanlah itu dia seorang kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, ataupun dia seorang presiden, siapapun yang akan menggantikannya, seharusnya dia tidak perlu khawatir program yang telah dirintisnya, yang telah dilaksanakannya akan diobrak-abrik, akan dinolkan oleh penggantinya. Tidak perlu dia sebenarnya khawatir. Kenapa dia tidak perlu khawatir? Program yang dirintis dan telah dilaksanakannya itu akan tetap berlanjut. Tentu dengan catatan, apabila programnya itu benar-benar ditujukannya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk ambisi politik kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa channel YouTube Bustami Narda Official selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, heboh sejak beberapa hari lalu menyangkut bersemangatnya kelihatannya fraksi yang dahulunya menentang habis-habisan Formula E di DKI Jakarta untuk diadakan ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sekarang penentang itu tampak bersemangat untuk melaksanakan kegiatan Formula E pada tahun 2023 ini. Sejumlah penentang masuk menjadi panitia pelaksana. Sahabat BN, tidak hanya sekedar menentang kalau kita lihat waktu itu, tetapi malah mengajukan hak interpelasi. PDIP dan PSI kala itu mengajukan hak interpelasi, meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang pelaksanaan Formula E ini. Karena memang mereka menentang dilaksanakannya Formula E tersebut. Tetapi karena hanya 2 fraksi saja yang mengajukan, yang lainnya menentang hak interpelasi tersebut, maka pengajuan hak interpelasi tersebut gagal. Beranjak dari sana, ketika kita melihat sekarang ini, si pengaju hak interpelasi itu yang tampak akan melaksanakan kegiatan Formula E ini setelah sekarang ini gubernurnya berganti kepada penjabat atau PJ Gubernur Heru Budi Hartono yang ditunjuk oleh pemerintah pusat tanpa pilkada. Ini merupakan sebuah fenomena baru dan juga ini dapat kita katakan suatu hal yang sama sekali tidak mencengangkan. Kenapa dikatakan tidak mencengangkan?
Karena ini membuktikan bahwa seorang pemimpin, katakanlah itu dia seorang kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, ataupun dia seorang presiden, siapapun yang akan menggantikannya, seharusnya dia tidak perlu khawatir program yang telah dirintisnya, yang telah dilaksanakannya akan diobrak-abrik, akan dinolkan oleh penggantinya. Tidak perlu dia sebenarnya khawatir. Kenapa dia tidak perlu khawatir? Program yang dirintis dan telah dilaksanakannya itu akan tetap berlanjut. Tentu dengan catatan, apabila programnya itu benar-benar ditujukannya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk ambisi politik kelompoknya. Tetapi kalau sebuah program dibuatnya untuk kepentingan pribadinya ataupun untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya, kepentingan kroninya, besar kemungkinan program itu memang tidak akan dijalankan lagi. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kalau kita menjadi seorang pemimpin, apakah kita menjadi ketua RT, seorang ketua RW, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, presiden pun haruslah membuat program yang benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan kroni, bukan untuk kepentingan politik kita, bukan untuk kepentingan partai kita. Itu yang penting. Jadi kalau ada yang mengkhawatirkan sekarang ini jika Anies Baswedan menjadi presiden nanti, program yang telah dirintis dan dijalankan oleh Presiden Joko Widodo sekarang ini akan diobrak-abrik oleh Anies, akan dinolkannya, itu tidak berdasar pernyataan itu. Kenapa dikatakan tidak berdasar? Ini buktinya telah ada di DKI Jakarta. Yang menggantikan Anies Baswedan di DKI Jakarta sekarang ini adalah PJ Gubernur yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengatakan pengganti Anies Baswedan ini adalah antitesa dari Anies Baswedan. Tetapi mengapa Formula E yang telah dirintis dan pernah dilaksanakan oleh Anies Baswedan kok dilanjutkan lagi? Konon kabarnya sumur resapan yang dulu juga ditentang oleh lawan-lawan politik Anies ketika Anies menjadi gubernur, dan malah ada nuansa cemoohan waktu itu kepada Anies. Sekarang konon kabarnya Heru akan melaksanakan itu juga, akan menambah sumur resapan lagi untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Kenapa Heru melanjutkan ini? Memang karena program ini untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi sekali lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh kelompok atau pihak yang berseberangan dengan Anies Baswedan. Jika Anies nanti menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Pak Joko Widodo, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang penting dengan catatan program yang diadakan, yang dirintis, dan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Joko Widodo sekarang ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik. Tetapi kalau ada program
yang tidak untuk kepentingan rakyat, yang tidak untuk kepentingan publik, yang tidak untuk kepentingan orang banyak, tetapi ada kesan untuk kepentingan pribadi, ada untuk kepentingan keluarga, ada untuk kepentingan kroni, ada untuk kepentingan partai, ada untuk kepentingan politik. Jelas nanti tidak akan berlanjut. Jadi, sekali lagi, ini fakta yang mengatakan bahwa Anies tidak akan mengobrak-abrik, tidak akan menolkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sekarang ini kalau dia nanti menjadi presiden menggantikan Pak Joko Widodo. Walaupun Anies sekalipun dikatakan antitesa dari Joko Widodo, tidak akan diobrak-abrik, tidak akan dinolkan sepanjang program itu memang untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan publik, untuk kepentingan negara dan bangsa. Kuncinya situ aja. Jadi tidak perlu sebenarnya Pak Jokowi atau orang-orang di sekeliling Pak Jokowi sibuk mencari penggantinya sekarang dengan mengendorse si A, dengan mengendorse si B. Tidak perlu sebenarnya. Serahkan saja kepada rakyat siapa yang akan menggantikannya nanti. Sebab Pak Jokowi dulu menjadi presiden adalah atas amanah rakyat. Makanya ketika Pak Jokowi telah habis masa jabatannya, Pak Jokowi tentu menyerahkan kembali kepada rakyat siapa yang akan diberi amanah oleh rakyat berdasarkan pilpres, berdasarkan suara terbanyak nanti pada pesta demokrasi 2024 mendatang. Jadi rakyat pun tentu harus tahu bahwa ketika seorang presiden telah berakhir masa jabatannya, yang akan mencari presiden baru adalah rakyat, bukan presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya. Bukan dia, tetapi rakyat. Makanya selama ini semenjak Presiden Soekarno sampai ke Presiden SBY, kita tidak melihat presiden itu sibuk mengendorse, mencari orang yang akan menggantikannya. Tidak pernah kita melihat. Dia sepertinya menyerahkan kembali kepada rakyat. Siapa menurut rakyat yang baik menggantikannya, yaitu yang menggantikannya. Sebab tentu presiden-presiden terdahulu itu dulunya dia telah menyadari bahwa yang baik dari program yang dibuatnya nanti akan dilanjutkan oleh siapapun yang menggantikannya. Yang kurang baik akan diperbaikinya. Yang jelek tentu tidak akan dilanjutkannya. Lain hal kalau yang menggantikannya adalah benar-benar orang dari dia, kayak orang salin baju saja, tukar baju saja. Kalau itu buruk baik nanti akan dilaksanakan. Kalau buruk baik, program pendahulu lantas dilaksanakan oleh penggantinya, yang akan rugi rakyat. Sebab program itu dilaksanakan dengan uang rakyat. Kalau yang baik akan menguntungkan bagi rakyat. Tapi kalau yang jelek, kalau yang merugi ke rakyat, kalau yang tidak pro rakyat, lantas oleh penggantinya dilaksanakan juga, dilanjutkan juga, itu nanti akan merugi ke rakyat. Karena pelaksanaan program itu dengan uang rakyat. Itulah sebabnya maka perlu perubahan setiap 5 tahun atau setiap 10 tahun. Perlu adanya perubahan. Perubahan dalam artian yang baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki, yang tidak baik dihentikan, dan yang belum ada diciptakan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.